Halo, selamat datang di channel Saham Cuan. Video kali ini merupakan analisa fundamental dari salah satu emiten properti yang cukup menarik di pasar modal Indonesia, yaitu PT Wulandari Bangun Laksana Tbk dengan kode saham BSBK. Video ini dibuat atas permintaan teman kita @udindoho1664, jadi terima kasih sudah memberikan usulan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda. Semoga video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang analisa fundamental dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih bijak. Oke, langsung saja kita mulai. Profil perusahaan. PT Wulandari Bangun Laksana Tbk atau yang lebih dikenal dengan BSBK adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti dan real estate. Saat ini, BSBK memiliki kegiatan utama sebagai pengembang real estate baik dari proyek yang dimiliki sendiri maupun yang bekerja sama dengan pihak lain. Fokus bisnis mereka mencakup pengembangan kawasan properti residensial, komersial, dan area yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan seperti sewa properti. Struktur kepemilikan saham. Berikut adalah daftar pemegang saham utama di BSBK. Christopher Sumastocia, 10,00 miliar lembar saham atau 39,85%. Clarissa Adi Sumastocia, 10,00 miliar lembar saham atau 39,85%. Glory Venture Capital Ltd, 1,31 miliar lembar saham atau 5,23%. Masyarakat non-warkat atau publik, 3,78 miliar lembar saham atau 15,06%. Dari data ini terlihat jelas bahwa perusahaan masih dikendalikan oleh keluarga Sumastocia yang memegang hampir 80% kepemilikan. Free float atau porsi saham yang beredar di publik hanya 15,06% yang cukup kecil. Artinya, likuiditas saham ini bisa saja terbatas dan pergerakan harga sangat dipengaruhi oleh aksi dari pemegang saham mayoritas. Laporan laba rugi. Sekarang kita masuk ke bagian kinerja keuangan. Mari kita lihat data income statement atau laporan laba rugi. Revenue atau pendapatan 371 miliar rupiah, gross profit atau laba kotor 258 miliar rupiah. EBITDA 207 miliar rupiah, net income atau laba bersih 344 miliar rupiah. Sekilas, angka net income terlihat lebih besar daripada pendapatan, yang bisa jadi berasal dari pendapatan non-operasional seperti penjualan aset atau keuntungan lain di luar bisnis inti. Ini perlu menjadi catatan penting karena bisa saja laba bersih tidak mencerminkan kondisi bisnis real estate yang sebenarnya. Gross profit margin BSBK berada di 69,83% yang tergolong sangat sehat untuk industri properti. Namun, net profit margin berada di 19,17% yang menunjukkan efisiensi yang cukup baik. Neraca keuangan. Selanjutnya kita lihat balance sheet atau posisi keuangan perusahaan. Total aset 2,886 triliun rupiah. Total liabilitas atau kewajiban 761 miliar rupiah. Total ekuitas 2,125 triliun rupiah. Kas 14 miliar rupiah. Total hutang jangka panjang 310 miliar rupiah. Total hutang jangka pendek 45 miliar rupiah. Dari data ini terlihat bahwa struktur modal BSBK cukup konservatif. Debt to equity rasio hanya 0,17, artinya perusahaan tidak terlalu agresif berhutang. Namun kas yang dimiliki perusahaan hanya 14 miliar rupiah, yang relatif kecil dibandingkan ukuran aset dan kewajiban. Ini berarti perusahaan bergantung pada penjualan properti untuk menjaga arus kas. Arus kas. Untuk melihat kualitas laba, kita lihat cash flow statement, cash from operation atau CFO 100 miliar rupiah, cash from investing atau CFI minus 38 miliar rupiah, cash from financing atau CFF minus 64 miliar rupiah, free cash flow FCI 61 miliar rupiah. Arus kas dari operasi positif yang artinya bisnis inti menghasilkan uang. Namun free cash flow relatif kecil dibandingkan pendapatan dan aset, menunjukkan bahwa perusahaan harus berhati-hati dalam mengelola proyek-proyek barunya. Profitabilitas dan pertumbuhan. Mari kita lihat rasio profitabilitas. Gross profit margin 69,83%, operating profit margin 39,89%, net profit margin 19,17%, return on asset atau ROE 12,92%, return on equity atau ROE 16,19%. ROE di atas 15% menunjukkan bahwa manajemen mampu menghasilkan laba yang cukup baik dari modal yang ditanamkan. Namun, revenue growth hanya tumbuh 2,12% year on year, yang berarti pertumbuhan perusahaan masih lambat. Gross profit bahkan turun 3,77% year on year, dan net income turun tipis 0,27% year on year. Ini memberi sinyal bahwa perusahaan mungkin sedang berada pada fase stabil, tapi belum ekspansif. Valuasi saham. Sekarang kita masuk ke bagian valuasi. Current price to earning PE TTM 4,74. IHSG median PE 8,78.
Price to Book Value PBV 0,77, Price to Sales atau PS 4,39, Earning Yield 21,10%. Dengan PE ratio 4,74, saham BSBK terlihat murah secara valuasi dibandingkan rata-rata IHSG. PBV di bawah 1 juga menunjukkan bahwa saham ini diperdagangkan di bawah nilai buku. Namun, price to sales tinggi di angka 4,39 mengindikasikan bahwa harga saham cukup mahal dibandingkan penjualannya. Dividen dan kebijakan payout. BSBK juga memberikan dividen kepada para pemegang saham. Pada tahun 2024, dividen yang dibagikan adalah Rp1,00 per lembar saham dengan ex-date pada 13 Agustus 2024 dan pembayaran pada 30 Agustus 2024. Dividen yield 1,54%, payout ratio 36,49%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih menyisihkan laba untuk pertumbuhan sekaligus tetap memberikan return kepada pemegang saham. Risiko dan tantangan. Beberapa risiko yang perlu diperhatikan investor. 1. Likuiditas saham rendah. Dengan free float hanya 15%, harga saham bisa mudah digerakkan oleh pemegang saham mayoritas. 2. Ketergantungan pada properti Balikpapan. Jika pasar properti di area ini melemah, kinerja perusahaan bisa berdampak signifikan. Ketiga, arus kas yang tipis, kas hanya Rp14 miliar, sementara hutang jangka pendek Rp45 miliar, sehingga manajemen perlu menjaga likuiditas dengan ketat. 4. Pertumbuhan yang lambat, revenue hanya tumbuh 2,12%, yang berarti perusahaan belum agresif dalam ekspansi. Kesimpulan dan strategi investor. Sebagai penutup, mari kita simpulkan analisa kita. Kelebihan BSBK. 1. Valuasi murah, PI rendah dan PBV di bawah 1. 2. Struktur hutang sehat, D rendah. 3. Margin laba tinggi dan ROE di atas 15%. 4. Masih membagikan dividen kepada investor. Kekurangan BSBK. Pertumbuhan pendapatan lambat, free wealth ratio rendah, risiko likuiditas tinggi. Ketergantungan pada satu area geografis, arus kas relatif kecil dibandingkan ukuran aset. Untuk investor jangka panjang, BSBK bisa menarik sebagai saham undervalue, namun perlu diingat risiko dari likuiditas dan pertumbuhan yang terbatas. Jika Anda tertarik, pastikan untuk melakukan analisa tambahan seperti prospek pasar properti dan rencana pengembangan proyek perusahaan ke depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisa fundamental saham lainnya. Jika Anda punya usulan saham yang ingin dianalisa, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga cuan selalu menyertai investasi Anda.